Halo guys, di video kali ini kita berangkat menuju Bengkulu Utara. Kita start dari Tangerang, yaitu tepatnya di Cikokol ya. Nah, ini kita isi minyak dulu, kemudian kita nolkan supaya kita tahu berapa konsumsi BBM mobil ini. Ya, walaupun kemarin kita sudah uji dengan si putih, tapi ya setiap mobil itu juga mempunyai versi yang berbeda-beda, walaupun satu jenis, satu merek, satu tipe. Ya, seperti itulah, entah kenapa ya. Tapi udah berapa kali dulu yang waktu zaman Innova juga sudah pernah saya coba, tetap saja berbeda dengan tahun yang sama, dengan tipe yang sama. Nah, oke, ini kita sudah masuk ke jalan tol ya, yang mana kita akan memakan waktu 1-2 jam dengan jarak tempuh 70-80 km. Di perjalanan mobil ini masih normal-normal aja. Cuma di sini saya sudah merasakan ada yang tidak beres pada mobil ini, yaitu aroma kabin tiba-tiba mengeluarkan bau bahan bakar setelah saya ngisi full tangki si limo ini guys ya. Awalnya saya hanya berpikir positif saja, mungkin karena tadi bahan bakarnya meluap sehingga masuklah aroma bahan bakar tersebut ke dalam kabin. Tapi di sini yang anehnya, saya menutup rapat, yaitu kami juga menggunakan full AC. Karena kondisi jalan yang masih begitu ramai, jadi kita tidak begitu ngebut ya. Kita santai ya, larinya normal 100-120. Nah, ini saatnya kita sudah memasuki gerbang tol Cikupa. Di sini saya mudah mulai resah karena bau bahan bakar yang makin menyengat. Berarti menandakan ada masalah pada mobil ini, entah itu pipa tangki yang bocor dan lain-lain. Sempat beberapa kali kami turun dan berhenti mencari aroma bahan bakar tersebut, tapi percuma, tidak juga ketemu. Sudah di senter bagian bawah juga tidak ketemu. Akhirnya kita sudah dekat dengan gerbang tol Merak, yang menandakan kita sudah hampir menyeberang ke Pulau Sumatera gitu. Jadi untuk informasinya, mobil ini oke, kalau tenaganya oke, lumayan. Kemudian kesenyapannya juga oke, kaki-kaki lumayan bagus. Dan untuk fungsi yang lainnya masih cuma bau kabin saja yang masih penasaran saya, ini faktornya dari mana. Ya, namanya juga mobil bekas, pasti ada saja masalah, karena mungkin ya sudah masanya ataupun karet-karet yang sudah kadaluarsa, sudah mati, dan memang seharusnya sudah diganti. Ini kita lanjut mendekati dermaga untuk naik kapal. Dan kemungkinan untuk penyeberangan memakan waktu juga sekitar 2-3 jam, tergantung dari ngantri atau tidaknya ya. Kalau nggak ngantri biasanya sekitar 2 jam. Ini kita di dermaga 2. Di sini saya masih menggunakan full AC dan AC-nya dingin. Tapi di sini yang saya takutkan bau kabin
ini ya, bahan bakar yang takutnya nanti kami keracunan bahan bakar. Makanya di sini sering saya buka kacanya, tapi AC dalam posisi hidup juga. Untuk sumber baunya juga masih belum jelas di bagian belakang ataupun depan, yang pastinya ini dekat bahan bakar ya. Ini kita parkir di bagian atas supaya lebih nyaman lagi, karena kalau di bagian bawah itu penuh mobil-mobil besar ya. Nah, beginilah suasana di atas kapal pada malam hari ini. Anda bisa lihat sendiri, tuh mobil-mobil banyak. Itu mobil kita parkir di tengah-tengah ya, antara Innova dan Luxio. Nakoda serta kru mengucapkan selamat datang di KSP Munif 9 untuk mengikuti pelayaran dari Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan yang akan ditempuh kurang lebih selama 2 jam. Untuk kepentingan pelayaran dan kebutuhan kita bersama, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Untuk tidak tinggal atau berada di dalam kendaraan serta tidak duduk di bawah pagar pembatas kapal. Kepada orang tua yang membawa anak-anak, mohon akan selalu mendampingi dan mengawasi putra-putri Anda untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Untuk tidak merokok di ruang ber-AC dan di geladak kendaraan, pastikan suara api rokok Anda benar-benar padam dan buanglah puntung rokok dan sampah Anda pada tempat yang telah kami sediakan. Jagalah barang-barang bawaan Anda dan untuk tidak meninggalkan barang bawaan Anda tanpa adanya pengawasan. Oke, akhirnya kita sudah berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Lampung. Ini kita lagi berada di tol, dan kita akan menempuh tol ini sekitar 200 kilo. Dan pada saat keluar tol nanti kita akan masuk ke daerah Tembanggi Besar, Bandar Jaya, dan Kota Agung. Nah, kemudian di tol Lampung ini lumayan sepi, jadi kita bisa menguji tenaga mobil ini ya. Jangan hanya katanya, tapi kita akan buktikan sendiri bagaimana ketangguhan si Limo Gen 3 ini gitu ya. Nah, di sini juga saya ingatkan, Anda harus juga berhati-hati di tol ini karena di sisi kiri jalan ini banyak sekali jalan yang diperbaiki, sehingga sama saja kita menggunakan satu jalur. Jadi sangat berbahaya jika Anda iring-iringan dengan mobil ataupun Anda ingin mendahului mobil yang satunya, itu sangat berbahaya. Takutnya mobil yang Anda dahului tersebut mengelak sisi jalan yang sebelah kiri. Di sini saya masih
belum begitu mau mijak gas karena kondisi jalan yang memang belum aman. Jadi udah baru menginjak, ada tanda-tanda ataupun rambu-rambu menginjak, ada rambu-rambu lagi dan seterusnya. Akhirnya kita akan cari tempat yang memang cocok untuk kita uji mobil ini guys ya. Di sini Anda lihat sendiri, mobil ini sangat gampang sekali untuk naik ke 160, apalagi ke 140 itu nggak terasa ya. Di sini saya mau lebih dari itu, yaitu kita akan coba dengan Speedo 180. Oke, dirasa sudah cukup aman dan kondisi jalan juga sudah sepi. Kita akan coba ketangguhan mobil ini guys. Oke, Anda bisa lihat sendiri di speedometernya sudah menunjukkan angka 180 km per jam ya. Berarti mobil ini memang super tenaganya gitu. Oke, akhirnya kita akan keluar tol, karena kalau kita terus nanti tembusnya malah ke Palembang ataupun Lubuk Linggau. Karena tujuan kita Bengkulu, jadi kita mengambil jalan ke sebelah kiri. Setelah kita keluar tol, kita memasuki kawasan Lampung Utara guys. Di sini kita beristirahat dan sholat subuh sejenak sambil mendinginkan mesin mobil. Oke, kita lanjut lagi setelah kita istirahat dan sholat. Sekarang kita sudah berada di Kota Bumi. Oke, tunggu video selanjutnya dan keseruan lainnya di Lensa Erik.